Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebetulnya malam ini diumumkan untuk mahasiswa dan ex-mahasiswa. Tapi kenyataan yang datang, ya betul, ya ada salah. Tua-tua itu wong semua ex kok, ya toh. Lulus gak masalah toh. Wong ex kok ya bekas. Menginjak fakultas, jebol. Gak apa-apa. Saya sendiri ya ex kok, bekas mahasiswa. Dan yang kecil-kecil ini belum, tapi dia punya iman mahasiswa. Jadi yang datang ini saya sampai bingung tadi. Loh ini kok bukan mahasiswa, saya bilang. Tapi saya baca mahasiswa dan ex-mahasiswa. Jadi ya, oh boleh, saya bilang. Mari saudara-saudara kita belajar akan firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3. Kita belajar daripada ambisi seorang pemuda. Karena bicaranya mahasiswa toh. Ya, saya bicaranya perkara pemuda. Hanya yang tua-tua. Imannya muda. Ya toh, enggak apa-apa, biarin. Ambisi seorang pemuda. Mari kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga mulai 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerjaan yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sampai di sini dulu. Kalau kita perhatikan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus ini, saudara. Dia adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan setelah dia menyelesaikan ambisinya sebagai seorang pemuda. Sebagai seorang pemuda, lumrah kalau punya ambisi. Sebab kalau pemuda tidak punya ambisi, tidak bakal diambil mantu. Loh iya toh? Mana orang tua mau punya mantu, tidak punya ambisi. Kayak ketela kasih nyawa. Tutuk mantu, ya tidak mau. Tapi harus punya ambisi. Paulus, seorang pemuda yang brilian, luar biasa, jagoan, pintar. Sebabnya apa? Sebab dia sekolah sama guru Gamaliel, adalah guru yang paling terkenal di seluruh Israel. Dan dia lulus menjadi seorang Farisi. Seorang Farisi adalah seorang ahli, seorang cendekiawan yang menduduki kedudukan tertinggi di Yerusalem. Dan dia adalah pelaku hukum yang ketat luar biasa. Dia berani diadu dengan siapa saja. Pokoknya setiap hukum Taurat dilakukan dengan setia. Saya yakin kalau Paulus zaman sekarang pasti tidak kalah sama Einstein. Tapi di Israel, sekolah mahasiswanya yang paling jagoan itu adalah sekolah di Gamaliel itu, saudara tahu. Tapi zaman sekarang ilmu pengetahuan sudah berkembang demikian rupa. Maka jikalau pada malam hari ini banyak mahasiswa di tempat ini dan ex-mahasiswa, jadi kita harus belajar, saudara. Biarpun kita punya umur sudah tambah, tapi ambisi untuk mencapai sesuatu itu jangan putus.
Sebab kenyataan orang-orang Kristen itu kalau punya ambisi, percaya, punya iman. Sebab iman itu adalah percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Kira-kira kalau orang ambisi itu, ambisi sesuatu yang kelihatan atau yang belum kelihatan? Hah? Ya belum kelihatan, belum jadi. Kalau sudah kelihatan, sudah punya kamu, kira-kira kamu ambisi lagi tidak? Nah, yang jawab malah anak kecil itu. Iman mahasiswa. Soalnya apa saudara? Ini buktinya. Ini ex mahasiswanya sudah banyak. Waktu laki-laki itu jatuh cinta sama kamu belum dapat. Ngapap enggak? Hujan angin datang enggak? Apa enggak? Lalu saudara kasih tahu yang perempuan, hujan angin jangan datang, enggak apa-apa. Loh, betul enggak? Tapi setelah jadi kejadian, sudah kawin, lalu hujan sedikit, Pak, antar aku sih Pak, hujan. Betul enggak? Betul. Nah, ya dah. Jadi kalau sudah ambisinya sudah dapat, kempes. Ini loh saudara. Kerap kali kita belum jadi Kristen, wah jadi orang Kristen itu nanti hebat ya. Sudah masuk kletek, kok gini ya? Loh, sebabnya apa? Dulunya itu punya bayangan yang indah luar biasa, setelah didapatkan susah. Lalu imannya mulai runtuh. Ini loh saudara. Makanya banyak orang Kristen, banyak yang nyebut dirinya Kristen, tetapi tidak banyak yang terpilih. Yesus Tuhan berkata apa? Banyak yang aku panggil, sedikit yang aku. Sebab apa? Kempes. Ini loh. Tapi kenapa orang seperti Paulus, seorang pemuda yang demikian tegas, ambisinya luar biasa. Dan setelah dia mendapatkan kedudukan sebagai seorang Farisi, apa yang dilakukan? Konsekuen. Ada orang yang menentang hukum Taurat, bunuh. Luar biasa kejamnya Paulus ini. Dan dia menyeret orang-orang pengikut Yesus sampai ke kota-kota lain. Diseret sama dia, masukkan penjara, dianiaya dan dimatikan. Karena dia seorang yang ambisi, tetapi dia konsekuen. Karena dia sudah tahu bahwa menurut dia ini yang paling benar. Anehnya, Tuhan ambil orang yang begitu kukue. Bahasa kukue itu bahasa Jawanya ya Pak apa ya? Aneh. Saya ini cuma jiplak, nggak ngerti ngomong ya nggak bisa. Tuhan pilih orang yang konsekuen. Kalau saudara menjadi anak Tuhan harus konsekuen. Kenapa Paulus begitu konsekuen terhadap hukum Taurat? Karena dia belum mengenal siapa Yesus. Saudara dan saya sudah kenal belum? Sudah? Kalau kamu berani bilang sudah, tak tanyain. Sudah pernah salaman, Dede? Loh, sudah pernah salaman belum? Lah kok berani bilang kenal? Kenal di bayangan itu Kristen khayalan. Saudara tahu, hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Maka dari itu saya kasih tahu saudara-saudara, kekristenan jangan dipelajari sebagai satu ilmu. Kalau kekristenan Alkitab ini dipelajari sebagai satu ilmu, saudara tidak akan dapat menikmati hidup dengan Yesus secara pribadi.
Sebab ilmu itu bisa didapatkan, bisa lulus hanya karena otak. Betul nggak? Nggak usah praktek, bisa lulus nggak? Ilmu hukum, asal ujiannya lulus, belum praktek, belum. Ayo. Engineer prakteknya nempel-nempel. Lulus nggak? Lulus, asal pinter ngapusi dosen. Tapi demikian lulus, masukin di tempat praktek. Gendapan enggak? Kalah enggak sama yang praktek? Kalah. Saudara tahu, kekristenan tidak dapat dipisahkan daripada pribadi saudara. Kekristenan tidak dapat dipisahkan daripada belajar ilmu. Tidak dapat dipisahkan daripada praktek. Tidak dapat dipisahkan daripada pengalaman pribadi. Dan tidak dapat dipisahkan daripada keluarga. Itu kekristenan, saudara. Tapi kalau kekristenan cuma kamu letakkan di dalam ilmu, saudara yang lain tidak ngalami. Rugi besar. Anda menjadi orang Kristen seperti orang Farisi, pinter berdebat, ahli menyangkal dan menjatuhkan orang, tapi tidak dapat mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus. Kosong. Sebab apa? Yesus berkata, Tuhan, engkau memuliakan aku hanya dengan mulutmu, tapi hatimu jauh daripada. Sebab apa? Sebab ini saya alami. Saya itu angsal ketemu bapak saya, bapakku dewek. Bapak saya itu majelis, dan dia ahli Alkitab. Belajar Alkitab berpuluh-puluh tahun. Waktu saya masih muda, masih SMP, SMA, saya sudah dengar suara Tuhan. Tuhan sudah ngomong sama saya. Lalu saya bicara sama papa saya. Saya sudah baca Alkitab. Saya bilang sama papa saya begini, Pak, iman tanpa perbuatan kosong. Teori tanpa praktek nol. Bapak saya bilang apa? Apa kamu masih selunduh kecil? Nggak tahu artinya pengalaman hidup ini. Bapakmu ini sudah ahli Alkitab. Lalu saya berkata, Papa tidak pernah praktek firman Tuhan, tapi Papa olah terus. Sampai dosen-dosen teologi, pendeta-pendeta, asal kebangunan rohani di Jepara, kapok. Karena asal habis kebangunan rohani, tidurnya di rumah saya. Diajak diskusi, didebat, jungkir balik ke gelebak. Kalau sudah gelebak dia bilang, kapok enggak kowe lho. Bayangin saudara. Ilmunya dibuat menjatuhkan pendeta dan dosen-dosen. Saya yang dengar. Saya bilang, Tuhan ampuni bapakku, orang Farisi. Winternya luar biasa. Teka-teko, gebek. Saya sampai heran, profesor, doktor. Bicara sama dia, bek, dia sejawab. Sampai profesor doktor bilang apa? Om ini harus ngajar di sekolah Alkitab. Saya bilang, pendeta, kalau Papa ngajar sekolah Alkitab, nanti murid-muridnya jungkir balik. Sebab luar biasa. Tapi saudara tahu, setiap kali diskusi sama saya yang nangis. Sebab apa? Asal dia kalah, dia lalu bilang, kamu anak kecil berani bantah orang tua. Bak, saya menangis, saya udah kalah kalau digituin. Sebabnya saya bantahnya bukan karena teori, tapi praktek. Sebab saya dengar dia sendiri, Tuhan Yesus yang ngajar saya. Praktek. Lalu saya bilang, Papa akan ngalami. Apa yang terjadi? Pada satu saat,
Dia tidak mau kenal perpuluhan. Dia diberkati Tuhan luar biasa. Boleh dikatakan satu Jepara itu terkaya. Luar biasa. Karena dia menguasai seluruh pulau Sumatera. Tapi apa terjadi? Saya berkata, firman Tuhan berkata, harta benda adalah bagian berkat daripada Allah untukmu. Tapi 1/10 harus dikembalikan kepada Allah. Sebab apa? Saya dikasih jajan sekolah sama ayah saya. Tuhan berkata, potong 1/10. Saya bilang, Tuhan, jajannya pas-pasan kok 1/10 dipotong. Dan aku belum kerja. Kapan lagi kamu belajar kalau tidak mulai sekarang? Kalau aku potong 1/10, jajanku kurang. Saya bilang, aku sanggup mencukupkan segala perkara. Saya bilang, oke, saya nurut. Saya orangnya rasional, saudara. Sebab kalau tidak rasional, tidak bakal jadi dokter gigi. Nah, kalau percaya. Ini dijabut ini. Lah, sing percaya apa? Ya rasional bukti. Dosen saya dulu setengah mati tuh sama saya. Sebab saya itu nakalnya luar biasa kalau di mahasiswa. Prinsip saya apa? Mumpung jadi mahasiswa, ngerjai sing wangel-angel, salah digantung dosen ini. Saya itu orang nakal. Giginya malang melintang di sini di dalam rahang. Dan dosen berkata, ini bisa dipotong enggak? Saya lihat, wah ini bahaya ini. Kalau keliwat sidik motongnya rahangnya berdua. Padahal ditatah segini. 3 cm kali 2 cm, bayangin. Buka. Pas saya lihat masalah itu, dosennya bagian siruh, saya bilang, Bu, buka saja, Bu. Wah, ini risikonya putus. Saya pikir, asal hati-hati ya nggak apa-apa. Terus saya bilang gini, kapan lagi Bu dapat kasus ini? 1000 enggak 1. Lalu dia bilang, ya betul ya. Pikir saya kayak putus kue yang digantung. Aku sing kerja, aku untuk pengalaman. Tapi dek salah kue yang digantung. Loh, betul enggak? Tapi kalau kamu sudah jadi dokter, ngoperasi putus, namamu tanggung berat. Gak kayu. Lah aku sudah mikir itu, sudah mikir. Mumpung jurung jadi dosen, belum praktek, kerjain sing aneh-aneh. Nanti kalau sudah udah praktek dewek, semua sing angel, lihat kan tes tinggi. Ya dah. Lalu dosennya bilang, kamu berani ngerjain? Berani aja. Tapi buktikan, ya gini Bu. Ya sudah kerjain. Percaya beneran, tua tayo. Sungguh bukan putus rahangnya, putus sarape semua. Jadi separuh ini baal terus tebel, hilang semua. Lah di situ ibu gurunya, dosennya bilang gini, wah ini kue kurang ajar. Aku bilang, loh Bu, ini kan konsekuensi, saya bilang. Pikir saya, oh jadi besok risikonya gini. Lalu di situ saya berdoa, saudara tahu. Saya berkata apa? Tuhan, ini kasus akan aku temui di dalam praktek. Secara ilmu kedokteran, seluruh separuh rahang mati dan baal terus seumur hidup. Tapi aku percaya engkau sanggup lakukan segala perkara. Tuhan ngomong, kalau engkau percaya, aku sanggup menyambung. Amin. Wah, saya itu orangnya gila-gilaan. Kalau Tuhan sudah ngomong, sudah tak terjang. Saya ngomong sama profesor dosen saya, Bu, bisa nyambung. Dia bilang, bagaimana caranya nyambung? Saya kasih obat, saya berdoa, mesti nyambung. Teori mana? Teoriku. Tapi gak punya apa, memang gak ada dasarnya. Dasarnya apa? Uang sepotong sak hilang semua. Lalu saya bilang, ya coba buktiin. Boleh. Pasiennya saya rawat.
Saya berdoa, Tuhan kasih apa? Kasih vitamin ini, kasih vitamin ini. Oke, saya doakan. Pak, bilang ya Pak, sembuh Pak, sembuh Pak, sembuh Pak. Percaya sembuh Pak. Lalu saudara tahu tiap minggu dia datang terus. Ya kok, lumayan. Nah, 3 bulan sempurna sembuh. Sampai dosennya nggak bisa ngerti. Dia bilang, waduh ajaib. Iya, hebat dah, hebat. Saya mau diangkat jadi asisten. Tapi saya tidak mau. Saya orangnya gila-gilaan. Kenapa tidak mau? Sebab sudah tahu bahwa Tuhan pasti panggil aku jadi hambanya. Maka dari itu saudara, engkau boleh ambisi. Tetapi kepercayaan kekristenanmu tidak dapat kamu pisahkan daripada ilmu. Sebab Einstein sendiri berkata, ada satu saat aku kebentur kepada apa yang aku sendiri tidak tahu. Dan dia jujur. Di depan mahasiswa dia berkata, sampai di sini dulu karena aku tidak dapat meneruskan. Karena aku belum tahu apa itu selanjutnya. Dan dia meninggalkan. Setelah tinggalkan sebentar, dia berdoa. Tuhan, aku tidak bisa lagi. Ini bagianmu. Tuhan ngomong sama Einstein. Dan dia balik ke dalam kuliah. Dia berkata apa? Saya bisa nerusin lagi. Einstein sendiri ngakui. Ada satu faktor di luar kemampuan manusia. Paulus dia berani. Konsekuen. Dia melakukan semua perkara hukum Taurat. Maka dari itu dia menganiaya orang Kristen karena dia belum kenal akan Yesus. Tetapi setelah dia menikmati semuanya, hati ini tidak pernah dapat damai dan sejahtera. Selalu ambisi ini terdapat tantangan demi tantangan, kepanasan hati, dan tidak ada yang dapat memuaskan hati dan kepikiran. Padahal dia mau mencari kebenaran, memuaskan hatinya Allah. Tetapi yang didapatkan adalah kemurkaan, kebencian. Lalu apa kata Paulus di dalam ayat yang selanjutnya? Ayat yang ke-4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus berkata, apa yang secara lahiriah aku kejar, aku harapkan, aku konsekuen mencari dan melakukan, semuanya adalah sampah. Maka dari itu kalau kaum muda di sini berkata, aku belum mencapai sarjana, aku belum mencapai
kekayaan, dan kedudukan. Itu lumrah saudara dapatkan. Tetapi saudara jangan lepaskan daripada iman percayamu. Kalau engkau lepaskan, engkau akan mengalami kerugian yang besar. Paulus, dia mengejar dengan konsekuen. Dia harus bayar mahal luar biasa. Dia bayar tidak tanggung-tanggung. Dia bayar amat mahal. Sampai Paulus harus menderita luar biasa. Setiap kali dia dicambuk, setiap kali dia dianiaya, setiap kali dia mau dibunuh. Saudara tahu kenapa? Dia harus bayar harganya pada waktu dia memegang hukum Tauratnya. Demikian jikalau saudara pemuda dan pemudi ambisi dengan kekayaanmu, dengan ambisi kedudukanmu, dengan ambisi kesarjanaanmu, engkau harus bayar harga juga. Sebab Allah sudah menetapkan segala perkara. Kau harus wajib belajar menggenapkan tuntutan kewajiban yang Tuhan berikan. Tetapi jangan lepaskan kepercayaanmu dengan ilmumu. Kau akan mengalami luar biasa berjalan dengan Tuhan. Ini pengalaman saya. Saya kalau sekolah dulu, sekolah sama Tuhan. Nah, ya. Sebabnya apa? Saya mau jadi penginjil. Tuhan bilang, jadi dokter. Loh Tuhan, mau jadi penginjil, jadi dokter. Lah kapan jadi penginjil? Aku nanti panggil kamu sendiri. Ya, baik, saya sekolah. Jadi kalau saya itu disuruh sekolah, saudara tahu apa? Kalau susah, lapor. Tuhan, susah dan susah. Bayangin saudara, zaman saya lain daripada zaman kamu. Kalau mau tentamen di lotre. Kenapa? Mahasiswanya kedokteran dan kedokteran gigi 2.000. Yang boleh turut tentamen 150. Setiap kali tentamen 150. Dosennya tidak mau banyak-banyak. Maka banyak yang jadi mahasiswa abadi. Tidak pernah bisa tentamen, tidak pernah bisa ujian. Sebab kalau ngambil ujian seluruhnya, gugurnya setahun. Faknya 12. Gugur 9 ke atas, 1 tahun. Gugur 6, 9 bulan. Gugur 4, 6 bulan. Gugur 3, 3 bulan. Gugur 2, 1 bulan. Tapi tidak pernah tentamen. Sebab apa? Angsal saya ngambil lotre, tidak dapat. Tidak tentamen Pak. Ngambil lotre tidak dapat lagi. Jadi setahun itu tidak pernah tentamen. Lalu ayah saya tanya sama saya gini, nak, kowe sudah tingkat berapa? Bingung saya jawabnya. Pak, tingkat 1. Loh, lah kok tidak naik? Lah tidak pernah ujian. Loh kamu ini sekolah gila-gilaan ya? Enggak. Sekolah sama pacaran, saya bilang. Oke, gak boleh pacaran. Ya, tapi ya pacaran terus, peduli wes. Lah wes apa yang dikerjai wong nggak pernah tentamen. Saudara tahu, kalau saudara jadi mahasiswa zaman saya frustrasi. Mau tentamen nggak bisa, sudah belajar nggak pernah tentamen. Akhirnya saudara tahu, setelah 2 tahun. Hampir 2 tahun kurang 3 bulan. Waduh ini Pak. Saya bilang, Tuhan kalau gini caranya aku udah sekolah lah. Yang suruh sekolah kamu kok. Lalu saya berdoa, Tuhan, aku tentamen tidak pernah dapat. Mengapa engkau biarkan aku tidak bisa dapat lotre tentamen? Gak jawab. Gak dijawab lagi. Terus akhirnya saya ini orang keras hati. Saya berkata begini, Tuhan, aku mau ujian, tak ambil kabeh. Ayo, wes. Sebabnya tidak bisa tentamen, saya ujian seluruh fak. Ujian. Jawab Tuhan. Jawabnya bagaimana? Ujian. Aku nanti menyertai kau. Wih, beneran, wes. Model aku. Alkitab tak praktek. Kayak Abraham nawar Tuhan. Saya bilang, Tuhan, engkau janji beserta dengan aku? Ya.
Aku tidak mau jatuh setahun. Jatuh setahun metu. Orang sekolah, aku bilang. Lalu Tuhan bilang apa? Tidak. Dia bilang tidak, tak tawar. 9 bulan, ia enggak mau. Tuhan bilang, tidak. Beneran, sepisan meneh. 6 bulan, ia enggak mau. Enggak. Saudara tahu, saya berdoa. Tuhan, Engkau kok sayang sih sama aku? Kadang-kadang manja, saudara tahu. Engkau belum kenal. Tuhan itu kalau sudah sayang sama kamu, luar biasa. Kadang-kadang saya datang sembahyang jam 3 pagi, dia datang. Ngelus-ngelus ya. Saudara tahu, saya dilus-lus. Bisa saya sayang engkau. Tuhan Yesus pribadi yang datang. Saudara tahu. Dengan tubuh yang baru. Banyak orang kalau dengar khotbah saya begini, dia bilang apa? Apa enggak bohong? Apa untungnya bohongi kamu? Kamu masuk surga, aku masuk neraka. Kok enak? Saya bilang. Buat apa bohong? Saya bilang. Saudara tahu, Allahku itu luar biasa. Dia datang, dia menjamah, dia bilang, aku sayang kamu, Musa. Luar biasa. Makanya saya berkata, apapun boleh terjadi meninggalkan aku. Aku tidak pernah takut. Karena Allahku tidak pernah meninggalkan aku. Dia amat menyayangi. Dan dia datang bukan hanya sekali. 2 kali dia menjamah aku. Di Israel dia juga datang. Nah, minta apa? Aku berikan kepadamu. Sayang. Luar biasa. Maka dari itu saudara, kalau engkau kenal dia, engkau tidak akan pernah menyakitkan hatinya dia. Paulus dia kenal siapa Tuhannya. Ada orang berkata, Paulus sendiri belum ketemu. Baca Alkitab. Paulus ketemu Yesus dan diajar pribadi. Nanti kata-kata itu kita jelas. Bukan Paulus belajar, tapi Paulus diajar oleh Yesus pribadi. Dan dia ketemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Kalau saya tidak bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, saya tidak mau menjadi penginjil. Sebab apa? Sebab saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Saya berkata, Tuhan, lebih baik aku jadi orang biasa, tapi menyenangkan hatimu, daripada aku menginjil, tapi aku tidak dapat melakukan firman-Mu. Aku tahu iblis selalu menuntut penginjil-penginjil hamba Tuhan. Dan kalau dia ditinggikan, dia akan jatuh ke dalam kesombongan. Kalau dia dipakai heran, dia akan jatuh di dalam ketinggian hati. Dia akan jatuh perkara duit. Dia akan jatuh perkara perempuan. Aku tidak mau jadi hamba-Mu, Tuhan. Tuhan berkata, aku jamin engkau anak. Saudara tahu? Kalau dia tidak jamin, aku tidak mau menjadi hamba-Nya. Karena saya tahu, saya tidak akan mampu. Maka dari itu saudara, kenapa dia jadikan aku seorang dokter? Karena dia tahu supaya aku tidak merasa sombong lagi. Semuanya sia-sia dan kosong. Seorang yang belum pernah jadi sarjana, kepingin jadi sarjana. Setelah dapat apa yang didapatkan, semua kosong. Seorang yang tidak kaya, kepingin jadi orang kaya. Tanya orang kaya, semuanya kosong. Betul tak? Semua kosong, tidak ada arti. Maka dari itu saudara, engkau harus mengenal Tuhanmu. Kau belajar. Waktu saya katakan sama Tuhan, Tuhan, aku minta engkau sekali lagi seperti Abraham. Tuhan berkata, apa yang kamu minta? Aku tidak mau jatuh 3 bulan. Tuhan berkata, baik, aku lakukan apa yang kau minta. Engkau hanya jatuh 1 bulan. Saya bilang, amin. Waktu saya ujian, saudara tahu, semuanya lisan. Lisan dengan profesor. Dan profesornya killer semuanya. Zaman saya, saudara tahu, kalau ujian, dia tuh. Tidak satu-satu.
Diadu. Kedokteran gigi, pertanian, hewan. Satu, diadu. Yang paling pintar lulus. Saya tahu. Waktu saya maju, saya malamnya belum selesai belajarnya, saya nangis. Tuhan, diadu Tuhan. Kalah aku nanti, gepeng ini aku, payah ini. Lalu Tuhan berkata, jangan takut, aku beserta dengan engkau. Wah, amin. Lalu saya nakal. Kalau saya itu sudah digituin, saya nakal. Nakalnya apa? Yang keluar halaman berapa sih Tuhan? Tak tanyai. Dan Tuhan berkata, yang untuk pertanyaanmu halaman segini sama halaman segini. Sing 2 halaman tak apalke, lainnya orang. Iya. Habis dia ngomong, dia Allah yang maha kuasa. Waktu saya sudah hafal itu, saya sudah belajar, saudara tahu, saya bersama dengan teman-teman semua tanya, kamu belajar apa? Aku belajar halaman ini sama ini. Loh, kok itu gantung di? Kenapa? 15 tahun pertanyaan itu tidak pernah keluar. Hah? Masa? Wah, ini pikiran lalu deg-degan. Piye Tuhan? Mesti ngomong loh Tuhan. Lalu suara bilang, yo dek Tuhan, dek orang mati. Tuhan pada Tuhan enggak. Tapi saya bilang, Tuhan yang sudah janji kok. Terus akhirnya saya tidak mau kumpul sama mereka. Saya menyendiri. Sebabnya apa? Tidak mau dengar mereka. Nanti imanku rontok. Jadi saya diam saja, ngomong sama Tuhan. Tuhan, semua belajarnya pinter-pinter. Aku tidak mau dengar supaya aku jangan rontok. Aku harap engkau aja kok ya Tuhan. Nah, ngerayu Tuhan lagi. Ya Tuhan ya, bantu lo ya. Aku ini deg-degan Tuhan, deg-degan bener. Dia bilang. Waktu panggil saudara tahu ini jantung rasanya mau copot. Saya bilang, Tuhan takut. Aku bilang gitu. Dan saudara tahu saya berdoanya bagaimana? Tuhan pegangi jantungku. Aku tak kuat. Saudara tahu demikian saya masuk ke pintu dosen. Apa yang terjadi? Jantung saya itu tenangnya kayak minum obat penenang. Normal. Saya tahu Allahku bersama dengan aku. Tidak ada ketakutan sedikit pun. Dosennya apa? Bawa pen kecil sama cangklong. Lalu mahasiswa dijejer 4. Lalu dia bilang, saya sudah siap pen. Saya sudah siap asap. Rokok, abako, ini untuk penenang. Jadi yang nggak bisa, nanti saya tiup. Kalau keluar keringat, tak pen. Sayang. Saya pada waktu tidak takut. Karena apa? Sudah yakin sama Tuhan. Tapi ya nggak berani gini. Habis kalau gitu kan nanti saya yang pertama ditanya. Akan repot. Saya diem. Pikir saya, yang cari-cari ya lumayan. Lalu saya klaim, Tuhan, tadi malam engkau ngomong loh, yang keluar cuma 2 halaman. Jangan luweh loh, luweh tak iso. Oh. Saudara tahu dosennya ngomong apa? Saya tahu, mahasiswa kerap kali spekulasi belajarnya. Madiuk saya. Aku lagi salah lagi nih, nanti aku. Saya tahu kamu spekulasi. Saya ya tidak berani gini. Betul tidak? Aku tidak jawab, aku gini tidak tahu masa bodoh. Tidak tahu yang 3 jawab apa. Lalu saudara tahu, hari ini saya mau tanya yang tidak pernah mahasiswa pelajari. Aku sudah mulai madeg nih. Jangan-jangan ini. Lalu dia berkata, halaman segini dan halaman segini, 15 tahun aku tidak pernah tanya. Mak, ikut tak ajar. Aku langsung, dulunya gini, iya berani. Karena memang ajaran cuma itu. Yang 3 teman saya tahu, dari gini, kelak.
Lalu dosennya berkata, apa ini? Satu tidak bisa. Tiup. Jawab yang kedua, tidak bisa. Defend. Apa kamu? Tidak bisa. Spekulasi. Kamu? Saya bilang, bisa. Saudara tahu? Pertanyaan 2 halaman, 10 pertanyaan. Semua saya yang jawab. 3 tidak ada, 1 yang bisa. Dosennya bilang apa? Hanya 1 yang tidak spekulasi. Cum laude. Saya bilang, aku yang spekulasi. Mau ngajarin cuma 2 halaman. Maka dari itu, saudara, jangan pisahkan kepercayaanmu dengan ilmu. Engkau akan dirugi. Saya ajar anak-anak saya semuanya. Saya berkata, kenali Yesus secara pribadi. Berbicara dengan dia. Minta pimpinan dia. Alkitab yang ngajar. Roh Kudus akan memimpin engkau dalam seluruh kebenaran. Kebenaran pertanyaan, kebenaran segala. Allah sanggup lakukan. Tapi belajar sungguh-sungguh. Sebab kalau kamu tidak belajar, mencobai Tuhan. Kalau kamu belajar, kamu tidak bisa. Bagiannya Tuhan. Tuhan yang menanggungkan. Sebab kita ini terbatas. Tak mampu menyelesaikan semua pelajaran. Jujur, mahasiswa itu loh terus terang. Bisa ngabisin semua buku literatur? Bohong. Tak bisa toh? Ini anak didik saya ini insinyur Handok. Doko ini bisa enggak? Enggak bisa dah. Enggak bisa. Sudah lulus tapi saudara tahu? Enggak bisa. Dan saya sekolah kedokteran gigi enggak punya 1 buku. Satu buku literatur enggak punya. Aneh enggak? Sebab kenapa? Sebab saya sudah tahu mau jadi penginjil, nggak mau beli buku. Kalau mau belajar ke perpustakaan, nggak punya buku tapi ke perpustakaan. Ngajak teman-teman. Kenapa? Karena aku nggak bisa Inggris. Jadi teman-teman yang pintar, yuk ajar kelompok. Nah, dia yang baca, aku suruh terjemahin, ajak diskusi. Ya itu sudah, nanti ujian maju. Aku bilang, Tuhan, yang mana Tuhan? Kamu diskusikan ini. Oh ya, tuanya yang banyak teman-teman nih. Nggak bisa, sudah sampai bisa nyari buku. Nggak bisa nyari buku. Nah, dia kan jawabannya nggak bisa nyari buku dong. Ya ini dong, buku ini. Oh jawabannya dong, gini. Apa jawabannya? Gini. Kamsa. Jadi tiap kali angkal kelompok itu ujian, aku yang lulus. Sebabnya apa? Lah Tuhan yang ngomong. Itu tanyaan buat saya, bukan buat kamu. Saudara tahu. Anda boleh tanya istri saya. 1 buku literatur kedokteran gigi saya tidak pernah punya. Karena apa? Allahku yang menyelesaikan segala-galanya. Hidup kekristenan adalah hidup yang nyata. Paulus berani menyerahkan semua perkara. Kenapa? Karena setelah dia kenal Yesus, apa yang dia cari, dia ketemu. Damai sejahtera. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh damai sejahtera, ia ketemu. Dan sejak itu dia berkata, semuanya daging itu sampah. Tetapi di dalam Yesus, aku menamakan damai sejahtera. Di dalam dalam Injil Yohanes ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku berikan kepadamu. Dan apa yang Ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu ayat yang 15,
Yohanes 15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Supaya damai, sejahtera, dan sukacita kita menjadi penuh. Lakukan firman-Nya. Dan engkau akan mengenal kuasa kebangkitan Yesus. Dan engkau akan mengenal Dia secara pribadi. Kuasa kebangkitan Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di bumi ada di dalam tanganmu. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi masa depan. Allah sudah menetapkan segala-galanya. Tidak usah takut di dalam sekolah. Allah menetapkan segala-galanya. Anak-anak saya tidak ada yang takut sekolah. Kenapa? Dia kenal Yesus Tuhannya. Satu, saya mau tambahkan sedikit supaya mahasiswa di sini kuat. Anak saya 86 barusan masuk Fakultas Pariangan. Dan setelah dia lulus SMA, dia berkata, "Pak, aku masuk mana?" Berdoa, tanya bapakmu yang di surga. Waktu dia berdoa, dia berkata, Tuhan berkata, kamu masuk Pariangan, tidak ke luar negeri seperti kakakmu. Baik Tuhan. Lalu dia lapor kepada saya, Pak, aku suruh masuk Pariangan. Oke. Tapi ya kamu udah daftar si Penaru? Dah. Tuhan berkata Pariangan, nggak daftar kemana-mana. Istri saya, kasih tahu anakmu itu, kalau udah diterima di sini ya di tempat sana. Loh, kamu ini percaya nggak? Dia itu ngomong, ya dek ngomong, Tuhan ngomong, ya udah. Bayangin saudara, saya sebagai bapak ngajar gitu, istri takut. Loh, ibu khawatir logis, anda ngomong kok. Lalu saya berkata gini, Den, saya panggil anak, Den, yakin Tuhan ngomong? Tuhan ngomong. Lalu tidak daftar, enggak, adik tidak diterima, ya bisa sekolah. Saya bilang, oke. Lalu saya ajak istri saya sembahyang. Tuhan, yuk kita sembahyang berdua, kita orang tuanya punya hak. Tuhan, apakah benar anakku Denny engkau suruh sekolah ke Pariangan? Ya, oke. Lalu saya bilang, nyumbangnya berapa? 1,5 juta. Hah? Kok banyak? Aku nanti kirim duit buat kamu. Oh ya sudah. Lalu saya ngomong sama Denny, Den, 1,5 juta nulisnya nanti. Lalu uang kuliahnya 300, jadi 1,8. Ya Pak, Papa sudah punya duit? Belum. Kamu sembahyang, itu bagianmu. Ya. Saya lusanya pergi ke Jakarta, jam 6, saudara tahu, jam 6 pagi, ditelepon orang. Pak Yusa, anakmu ada yang masuk fakultas. Loh, kok kamu dengar dari mana? Lah aku ini bangun tidur, dengar suara jelas. Anak Yusa masuk fakultas. Loh, apa hubungannya sama kamu? Terus dalam hati saya ngomong, oh, saya suruh bantu anak itu. Namanya siapa toh Pak? Daniel Kristianto. Oke, sudah gitu toh. Gak tanya, enggak. Lalu saya pulang dari Jakarta, dia ngasih cek untuk diambil di Bandung. Saya bilang, apa? Cek untuk Daniel Kristianto. Saya itu orangnya belak-belakan. Saya ngomong, berapa? Loh ya toh. Awang dikasih, sudah dikasih ya boleh tanya atau mau sudah boleh. Saya tanya bukan berarti kalau kurang aku minta tambah. Enggak. Hamba Tuhan tidak boleh minta. Lalu dia bilang 2 juta. Hah? Kamu kok bisa ngasih 2 juta? Tidak tahu Pak. Saya mau nulis, saya bilang Tuhan tulis berapa. Tanganku ini saya muter sendiri 2 juta. Lalu saya berkata begini, luar biasa engkau. Ini anak Tuhan baru
kenal Tuhan setahun. Dulunya belum kenal Tuhan. Sudah peka terhadap suara Tuhan. Saya bilang, tepat apa yang kamu tulis. Kenapa Pak? Kurang. Dah. 2 juta dipotong 1/10 buat perpuluhan tinggal berapa? Tepat 1,8. Tidak kurang, tidak lebih. Lalu saya katakan kepada anak saya, Dan, sudah dibayar oleh Allahmu. Berapa Pak? Notil. Langsung saya masukkan bank atas nama dia. Nanti kalau dia lulus tesnya, dia bayar. Saudara tahu saya pergi ke Surabaya. Pulang dari Surabaya saya langsung disapa sama istri saya. Saya bawa kaset dari Surabaya. Kasetnya disetel. Persis saya bersaksi Denny dapat persembahan dan dia menurut Tuhan akan masuk Paryangan. Langsung bilang, ada apa? Kowe itu wani mati. Ada apa? Wong belum diterima anakmu kok wis saksi. Nanti kalau udah diterima, sing malu siapa? Tuhan, saya bilang. Loh, betul enggak? Yang malu kan dia. Peduli anak, dia ngomong kok. Wong aku kenal dia itu siapa? Tuhanku, saya bilang. Coba kamu tanya anakmu. Lah saya kan jadi penasaran, saya tanya, Den, sini Den. Ada apa Pak? Wih sudah tes, sudah. Bisa enggak? Enggak bisa. Saya Den. Susah Pak. Lah ini apa enggak deg-degan? Wong Surabaya nanti piye itu? Tak pusing. Tapi Tuhan Allah kita bukan Allah yang pendusta. Saya tanya, gak bisa, gak. Tapi mau isi semua enggak? Tak isi. Loh, darah iso kok mau isi. Lah ya, lah papa sih ngajari kok. Aku sudah belajar, sekarang aku belajar ngadepi tes. Waduh, susahnya luar biasa. Temanku juara-juara kelas gak bisa, Pak. Lah terus, aku cuma bisa 1/3. Dan yang 2/3, penku tak angkat. Sembayang, Tuhan, isone 1/3. 2/3, aku gak bisa. Bagianmu. Ini bagianmu. Sekarang kasih tahu aku jawabnya apa ini. Tuhan berkata A, C, D, ini. Terus I. Semua diisi. Setelah diisi komplit, diserahkan. Ditanya teman. Juara-juaranya tanya, Den bisa? Bisa. Susah ya Den? Ya. Lah terus kamu daftar mana lagi? Enggak, aku daftar di sini toh. Loh, lah aku gak bisa toh? Gak bisa. Lah, tak apa, bisa diterima. Pasti. Apa bapakmu itu? Loh, bapakku yang ngomong kok. Oh, bapakmu dosen. Hah? Bapakku penginjil. Loh, lah kok bisa diterima? Bapakku sing surga ngomong. Oh. Pikirnya sinting itu. Saudara tahu? Semua temannya tidak ada yang diterima. Hanya 2 orang atau 3 orang. Seluruh kelas. Yang nyumbang 4 juta tidak diterima. Kenapa? Karena yang ngoreksi komputer, bukan manusia. Dosen berkata, kali ini yang mengoreksi komputer. Kalau komputer bilang lulus, lulus. Kalau tidak, coret. Anak saya pulang dikasih tahu bilang apa? Tuhan, sing meriksa komputer. Ampuni Tuhan, aku gak bisa. Sing 2-3 kue sing gawe lu. Tak lulus, engkau sing malu. Dan engkau sudah bicara, aku pasti sekolah di sini. Sekarang aku minta dalam nama Tuhan Yesus. Aku perintahkan komputer. Keluarkan nama Daniel. Lulus. Saudara tahu? Waktu kita mau jalan-jalan ke negeri Belanda. Seluruh keluarga. Karena ada seorang yang mendorong kami harus pergi ke luar negeri. Dibiayai seluruhnya. Dengan jumlah 14 juta. Disuruh jalan-jalan 1 bulan. Mana ada? Lalu saya berdoa, Den, kita mau berangkat, Den. Pengumumannya kapan? Tanggal 20, Pak, diumumkan di koran. Lah kita mau berangkat, piye? Ayo kita sembahyang.
Tuhan, cepetin sih Tuhan. Supaya kita berangkat itu sudah ada pengumuman Denny. Sudah daftar. Kemarin saya baca tanggal 20. Lusa keluar pengumumannya tanggal 8. Tanggal 14. Dipercepat seminggu. Setelah keluar, saya teriak pagi-pagi jam 6. Dan, namamu nomor berapa? Nomor ini. Keluar di tingkatan yang di atas. Keluar dan diterima. Daftar, temannya bilang, kok diterima, Den? Terima. Gak ada Isa. Ya, aku kan sudah bilang, bapakku. Dia bilang, aneh ya, Den. Ya, aku yang juara wae gak diterima. Sumbanganku 4 juta, gak diterima. Fakultasnya kesugen. Dia bilang itu. Tapi dia berkata apa? Bukan aku, tapi Bapakku yang menetapkan segala. Saudara tahu? Hidup kekristenan tidak dapat dipisahkan daripada ilmu. Tidak dapat dipisahkan daripada kasih keluarga. Tidak dapat dipisahkan daripada kebahagiaan hidup. Hidup di dalam dunia yang dicari adalah bahagia dan damai sejahtera. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan pada malam hari ini anak-anak-Mu sudah mendengar bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang abadi bersama dengan Engkau. Dan kami mau belajar dan mau menurut supaya sukacita kita menjadi penuh Tuhan. Tetapi kerap kali kami tidak mampu untuk membayar dan tetap setia kepadamu. Karena kami hanya terpikat oleh perkara-perkara daging. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini Paulus sudah mengajak kepada kami supaya kami jangan sampai terjerat lagi. Kami mau mempunyai pengenalan akan Engkau dan mengalami kuasa kebangkitan-Mu Yesus. Dan ampuni kami Tuhan. Kalau sementara ini kami tidak mengikutkan Engkau di dalam sekolah kami. Di dalam kebahagiaan rumah tangga kami. Di dalam kehidupan kami. Tapi kami mau mengalaminya. Seperti ayah yang Engkau sekarang sudah jamah. Dia mengalami secara pribadi dengan Engkau. Yesus, hamba-Mu mengucap syukur. Kalau semua keluarga hamba-Mu boleh Engkau jamah. Boleh mengenal akan Engkau. Mari saudara berbicara langsung kepada dia. Berkata-katalah kepada dia. Dia ada di tempat ini. Oh Yesus. Tuhan, terima kasih akan lawatan-Mu. Dengarkan akan doa anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini. Yesus, tiap-tiap anak-Mu rindu untuk mendengar suara-Mu. Tiap-tiap anak-anak-Mu rindu untuk jamahan-Mu Tuhan. Hamba mohon Engkau jamah anak-anak-Mu Yesus malam hari ini. Engkau berbicara Tuhan. Engkau sentuh hati dan kepikirannya Yesus. Hamba tahu Engkau mengasihi mereka. Engkau mengutus hamba di tengah-tengah mereka bukan kebetulan Tuhan. Apa yang Kau katakan hamba sampaikan. Ini bukan perkataan hamba-Mu. Tapi adalah pengalaman hamba-Mu. Dan Engkau sendiri yang berbicara kepada hamba-Mu. Tuhan, hamba rindu. Ada saksi-saksi yang hidup. Di tengah-tengah keluarganya setiap anak Tuhan. Sehingga keluarganya mengalami bahagia, damai, sejahtera, dan sukacita.
Hamba merindukan anak-anak yang mendengar, mengalami secara pribadi dengan Engkau. Orang tuanya boleh melihat perkara-perkara besar terjadi. Yesus, ya karata syakata, 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 ya karata